Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Amal Solihah dari kelas 11 IPA 2, absen 17. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kemajuan Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat dalam, ditambah perselisihan antar saudara di dalam keluarga Utsmani. Berkat kecerdikan yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Berkat kecerdikan dan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya, Daulah Utsmani bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan yang diperoleh pendiri Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Berikut ini, khalifah atau pemimpin pembawa kejayaan pada Daulah Utsmani generasi kedua. Yang pertama, ada Muhammad I. Yang kedua, Murad II. Yang ketiga, Muhammad II Al-Fatih. Yang keempat, Bayazid II. Yang kelima, Salim I. Dan yang keenam, Sulaiman Al-Qanuni. Sehabis ini, saya akan membahas tentang khalifah pembawa kejayaan Daulah Utsmani satu persatu. Nah, yang pertama ada Muhammad I atau Mehmed I. Muhammad I memiliki nama lengkap yaitu Mehmed Chalebi. Muhammad I berkuasa dimulai dari 5 Juli 1413 sampai 26 Mei 1421, sehingga Muhammad I berkuasa selama 8 tahun. Muhammad I lahir pada tahun 1389 di Bursa, Turki. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid dan meninggal pada tanggal 26 Mei 1421 di Edirne, Turki pada usia 32 tahunnya. Tempat pemakamannya yaitu Makam Hijau di Bursa, Turki. Strategi upaya Muhammad I dalam mengembangkan kejayaan Daulah Utsmani yaitu yang pertama, memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya pemecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Yang kedua, menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia. Yang ketiga, mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali. Yang keempat, memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Busra. Nah, yang kedua ini ada Murad II. Murad II berkuasa dimulai dari tahun 1421 sampai 1451. Murad II berkuasa selama 30 tahun. Beliau lahir di bulan Juni 1404 di Amasya, Turki. Murad II merupakan putra dari Muhammad I. Beliau memang bercita-cita ingin melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya. Beliau meninggal pada tanggal 3 Februari 1451 di Edirne, Turki pada saat usia 47 tahun. Tempat pemakamannya adalah di Komplek Muradi di Bursa. Sebab kematiannya karena beliau sakit. Strategi upaya Murad II dalam mengembangkan kejayaan Daulah Utsmani adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, dan lain-lain. Membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Yang terakhir, mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Yang ketiga, ada Muhammad II Al-Fatih. Muhammad II Al-Fatih ini berkuasa sebanyak 2 kali. Yang pertama di periode pertama, yaitu dimulai Agustus 1444 sampai September 1446, dan di periode kedua, yaitu 3 Februari 1451 sampai 3 Mei 1481. Sehingga diperkirakan beliau berkuasa selama 32 tahun. Muhammad II Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne. Dan beliau meninggal pada tanggal 3 Mei 1481 di Turbi pada usia 49 tahun. Tempat pemakamannya yaitu Komplek Masjid Fatih, sebab kematiannya adalah keracunan. Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Di antara gurunya adalah Muhammad bin Hamzah Al-Dimashqi Al-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Samsuddin. Di antara guru lainnya adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Berikut ini adalah strategi dalam pengembangan kejayaan
Daulah Utsmani versi Muhammad II Al-Fatih. Yang pertama, menguasai Konstantinopel dan jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Dan gelar Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua adalah Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul. Yang keempat adalah Bayazid II. Bayazid II memiliki nama lengkap yaitu Sultan Bayazid II. Beliau berkuasa dari tahun 1481 sampai 1512, sehingga perkiraan berkuasa selama 31 tahun. Bayazid II lahir pada tanggal 3 Desember 1447 di Didymoteichou, dan beliau wafat pada tanggal 26 Mei 1512 di Büyükçekmece pada usia 64 tahun. Tempat pemakamannya yaitu Masjid Bayazid II di Istanbul, dan sebab kematiannya karena sudah tua dan sakit sakitan. Pada masa kepemimpinan Bayazid II, pengembangan kejayaan Daulah Utsmani tidak terlalu melunjak, tetapi dalam usahanya Bayazid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya, zawiyah atau tempat berkhalwat para sufi, dan kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Bayazid II merupakan pemimpin yang mencintai penduduk dua kota suci Mekah dan Madinah. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima, Salim I. Salim I berkuasa dimulai tahun 1512 sampai tahun 1520, sehingga beliau berkuasa selama perkiraan 8 tahunan. Beliau lahir tahun 1470 di Amasya, Kesultanan Utsmaniyah, dan meninggal pada tanggal 22 September 1520 di Korlu, Kesultanan Utsmaniyah, pada saat usia 50 tahun. Tempat pemakamannya yaitu di Masjid Yavuz Selim Fatih di Konstantinopel. Dan sebab kematiannya ada yang bilang karena sirpense atau penyakit infeksi kulit, dan ada juga yang berpendapat dikarenakan kanker atau bahkan diracuni oleh tabibnya. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat dan pekerja keras, meski masa kekuasaannya terbilang singkat. Dalam masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Beliau juga merupakan seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi. Yang terakhir yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni ini memiliki nama lengkap yaitu Kanuni Sultan Sulaiman Han. Beliau berkuasa dimulai tahun 1520 sampai tahun 1566, sehingga diperkirakan berkuasa selama 46 tahun. Sulaiman Al-Qanuni lahir pada tanggal 6 November 1494 Masehi, dan beliau meninggal pada tanggal 6 September 1566 Masehi pada usia 70 tahun. Tempat pemakamannya yaitu Makam Sulaimani di Konstantinopel. Nah, berikut ini merupakan kesuksesan Sulaiman Al-Qanuni dalam mengembangkan kejayaan Daulah Utsmani. Yang pertama, melakukan upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Yang kedua, merupakan pemimpin militer yang besar. Yang ketiga, Sulaiman Al-Qanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Yang keempat, Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang dengan kitabnya Multaqo Al-Abrhar atau Multaqul Abrur atau Muara Segala Samudra. Yang terakhir, pembangunan Masjid Sulaiman yaitu 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah atau tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pasanggaran, 5 museum, dan 33 pembinaan umum. Wow. Segitu saja penjelasan tentang kemajuan Daulah Utsmani dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.